Halo viewers, hari ini saya berkesempatan untuk test drive sebuah mobil listrik terbaru dari Wuling, yaitu Wuling Air EV. Jadi Wuling Air EV ini beberapa minggu yang lalu itu baru di launching di Jakarta, dan hari ini sudah di launching di Jogja. Launchingnya kemarin, jadi Air EV ini sudah bisa dipesan juga di Jogja. Tapi mungkin nanti infonya terakhir ya, di akhir ya. Jadi saya akan test drive ini, dapat kesempatan dari PT AJS untuk test drive. Tapi sebelum test drive, mungkin saya akan membahas segala sesuatu yang ada di sini yang kelihatan. Nanti sisanya mungkin kita sambil test drive ya. Oke, jadi Wuling ini, Air EV ini adalah mobil kecil sebagai mungkin alternatif pengganti city car ya. Cuma seperti namanya EV, electric vehicle, mobil ini listrik, jelas tidak menggunakan bensin sama sekali. Nah, terus impresi pertama setelah saya lihat mobil ini ya, ini kalau soal desain, bentuk segala macam ya, itu saya serahkan kepada Anda karena itu kan berupa selera. Jadi apa yang cocok bagi saya belum tentu buat Anda dan sebaliknya. Tapi satu yang jelas, saya menerima impresi bahwa mobil ini dibuatnya itu dengan sangat niat. Beda dengan yang tadinya saya persepsikan, itu beda. Jadi mobil ini bahannya itu semuanya, hampir semuanya, mayoritas itu besi. Jadi tadinya saya berpikir mobil seperti ini kecil, itu mungkin sebagian dari ini plastik, ternyata enggak. Dan ini build quality-nya niat loh. Jadi pintu ini pun terasa berat, enggak kayak enggak terasa murah gitu ya. Dan ditutupnya cukup solid. Nah, ini dari body ya. Nah, desainnya ya seperti yang saya bilang, mungkin Anda suka, mungkin tidak, seperti inilah. Jadi saya tidak akan berkomentar banyak soal desain. Kalau Anda tanya saya suka desain ini. Nah, terus karena ini mobil listrik, jadi ini depan sini ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada radiator atau apapun. Jadi motor listriknya itu juga tidak ada radiator, baterainya juga tanpa radiator, cuma ada satu, ini mungkin untuk keperluan AC gitu. Jadi yang ada lubang cuma ini aja. Dan karena tadi saya sudah bilang ini listrik, jadi tidak ada mesin di sini, tapi cuma bagian ini yang bisa dibuka. Bentar. Oke, jadi hanya lid kecil ini yang bisa dibuka, dan di sini ini cuma berisi minyak rem untuk mengisi minyak rem dan air washer. Ada aki di sini, cuma ini aki bukan aki utama ya, bukan baterai utama untuk menggerakkan motornya, bukan. Ini ada aki di sini, ini untuk keperluan head unit electrical yang kecil-kecil. Nah, terus ada controller di sini, tapi tidak ada hal berat yang ada di sini kayak mesin, gearbox segala macam, enggak. Jadi baterai itu ada di bawah mobil ini. Nah, sedangkan yang paling penting itu motornya itu ada di belakang gitu. Nah, jadi nggak ada hal berat selain controller yang ada di sini. Lalu seperti biasa, dari hal yang nggak kelihatan, mobil ini monocoque, depannya ini McPherson strut, menggunakan suspensi McPherson strut, yang belakang itu pakai gardan, jadi tidak independen. Terus untuk rem, ini sudah ada regeneratif regeneratif brake ya. Jadi kalau misalnya ngerem atau melepas gas, itu dia dikembalikan ke baterai ya. Setengah dari tenaganya itu, energi yang dihasilkan dikembalikan ke baterai gitu. Terus rem yang depan ini nggak kelihatan mungkin ya, ini disc brake, yang belakang ini tromol. Velgnya juga mungkin karena ini mobil listrik yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan baterai, jarak tempuh dan segala macam ya. Jadi velg ini masih menggunakan kaleng dengan dop velg yang ya khas mobil listrik sekali kalau menurut saya. Ukurannya pun tidak terlalu lebar. Ini kalau nggak salah 145/70 ring 12. Mungkin ini udah set yang tepat ya untuk mobil listrik dengan mempertimbangkan range segala macam. Oke, selanjutnya kita akan test drive. Tapi sebelum test drive, mungkin saya perlu menjelaskan bahwa mobil ini di launching itu dalam dua varian. Varian yang pertama itu yang standar, itu bisa menempuh 200 km sekali charge. Dari full baterai sampai habis itu kira-kira 200 km menurut klaim Wuling. Dan ada varian di atasnya, yaitu long range ya. Yang long range ini bisa
300 km untuk jarak tempuhnya dalam sekali pengisian gitu. Nah, yang ada di sini ini, yang akan kita tes ini, kebetulan kita mendapatkan yang long range ya. Jadi selain beda kapasitas baterai, range-nya berbeda, trimnya pun sebenarnya sedikit berbeda. Tapi mungkin nanti pada saat test drive bisa dijelaskan langsung oleh Mas Anas namanya, orang dari Wuling. Oke, sekarang kita test drive aja. Oke, kita sekarang udah di dalam mobil REV. Jadi mungkin yang pertama dari kuncinya ini agak unik karena ya saya belum pernah tahu sih ada kunci bentuknya seperti ini dan tidak ada anak kuncinya ya. Cuma kayak gini aja ya. Di sini ada unlock, lock sama satu untuk buka bagasi. Gitu. Oke, terus apa nih Mas? Yang pertama harus dilakukan apa nih? Di sini press brake to start, pencet rem ya. Ya, rem. Jadi kalau kunci ada di dalam mobil itu dia otomatis detect. Otomatis detect. Oh iya, oke. Terus Itu tekan rem. Oh, ini kok ada ini ya? Ada indikator pintu. Oh, ini. Udah kenceng semua. Oke. Lalu setelah ready, ready. Bisa dipindah ke D. Kayak mobil matic biasa ya. Iya. Oke, terus Di parking brake. saat sabuk pengaman dipasang, Iya. Ini sebenarnya harusnya masuk sini tapi biarin lah. Udah gini aja dulu. Oke. tinggal gas saja. Jadi ini udah siap jalan ini. Siap jalan. Oke. Tapi dilepas remnya nggak kayak mobil matic ya, dia diem aja sebelum digas ya. Iya, sudah auto hold. Oke. Ya, tinggal gas saja. BTW lewat mana nih sana? Ya, ke sana Mas, ke Janti. Oke. Bentar. Adaptasi dengan pedalnya. Wow. Smooth sekali. Ini sign kanan kiri, kanan. Normal. Yang instan langsung terasa adalah AC-nya dingin. Tadi karena kebetulan di luar panas banget ya. Itu yang 300 km range itu dengan AC ya, Mas? AC. AC sudah voice command dan apalagi yang bisa di auto hold ya, auto. Oke. Untuk jendela juga sudah bisa diperintah suara. Oke. Perintah suara itu selalu aktif atau bisa dimatiin sih sebenarnya? Bisa saja dimatikan tapi udah otomatis. Dia sudah otomatis. Jadi saya saat ini sedang didampingi Mas Anas dari Wuling. Tadi lupa untuk memperkenalkan. Jadi karena saya juga belum pernah punya mobil listrik, jadi ya saya tidak punya banyak pengalaman untuk soal segala sesuatu yang ada di mobil listrik ya. Nah ini Mas Anas ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan apapun itu mungkin bisa saya tanyakan langsung nih sama Mas Anas gitu. Nah yang pertama mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang ya, mobil listrik ini kalau kena banjir gimana Mas? Ini kena banjir sangat aman. Memang sudah pernah dites? Sudah dites di Jakarta dan memang dia saat digias kemarin aki itu direndam di kurang lebih kedalaman 1 meter. Itu aki itu motor penggerak yang maksud saya motor penggerak atau baterainya itu direndam itu berhari-hari dan setelah dikeringkan itu sangat aman. Sangat aman. Ternyata masih bisa dipakai gitu ya? Masih bisa dipakai. Menarik. Berarti mobil ini sudah setidaknya oleh pabrikannya sudah dites gitu. Kalau untuk urusan banjir ya sebenarnya kan memang nggak ada mobil yang dibuat sengaja untuk banjir-banjiran, itu nggak ada. Tapi just in case ternyata terjebak banjir, ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Nah, terus kalau crash test udah pernah dicoba Mas? Sudah juga. Oh gitu. Sudah. Tapi belum ini ya, belum ada bintang berapa? Bintang berapanya belum ada, memang sudah dicoba. Jadi
Mungkin kira-kira begini ya, karena mobil ini memang debutnya itu ada di Indonesia, jadi mobil ini di launching ya adanya di Indonesia, di negara lain belum ada nih, kebetulan begitu. Jadi untuk bisa mungkin ikut ASEAN NCAP gitu-gitu ya mungkin baru didaftarkan atau baru dalam proses ya. Tapi kalau tadi sih saya sempat ngobrol itu memang udah ke arah situ. Jadi mobil ini sebenarnya sudah melewati uji tes tabrak, cuma memang ininya yang bintang berapanya itu yang kita belum tahu ya, tapi jelas kan untuk baterainya sendiri dia selain rendam ya dibakar. Kita lewat mana? Lurus kanan? Lurus aja, Pak. Oh, lurus boleh. Oke. Dibakar. Oh, itu juga sudah diuji juga. Ya, dijatuhkan dan getaran pun juga sudah aman, lolos semua. Sebentar, ini saya potong sedikit. Ini impresi saya naik ini, suspensinya empuk. Serius. Ini mana? Kanan? Lurus? Lurus saja tidak. Lurus bisa. Suspensinya empuk. Saya membayangkan mobil seperti ini biasanya suspensinya keras. Sini apa sini sih? Sini ya. Terus putar balik. Boleh sambil putar balik. Suspensinya empuk, serius. Mobil seperti ini tuh ininya juga radius putarnya ini luar biasa ini. Karena mungkin wheelbase-nya pendek dan cuma ring 12 ya roda ininya ya. Bannya itu cuma ring 12. Nah, ini kebetulan di sini ini jalannya tuh nggak terlalu bagus ya, ada lubang segala macam kayak gitu, tapi ini lebih bagus daripada prasangka saya naik mobil ini. Benar, mobil ini soft, tapi mungkin ya memang mobil ini tuh nggak dibuat untuk bermanuver di kecepatan tinggi mungkin ya. Jadi ya mungkin kalau di kecepatan tinggi mobil ini akan limbung mungkin, rasanya kayak gitu. Tapi ini ya yang saya rasakan cukup solid mobil ini, serius loh. Jadi build quality-nya ini terasa bukan mobil murah gitu. Itu yang jelas. Terus ya ini mesin ya, motor penggeraknya itu punya tenaga maksimal itu 30 kW, atau kalau di convert ke horsepower itu sekitar 40 horsepower. 40 horsepower itu mungkin nggak besar ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya atau LCGC sekalipun ya. Kira-kira 40 horsepower itu sama dengan VW Kodok lama, itu sekitar 40 horsepower. Tapi rasanya di mobil ini nggak kekurangan tenaga sih untuk dalam kota seperti ini. Ini smooth, very smooth. Ya karena memang nggak ada pembakaran ya di mobil listrik ya, jadi rasanya tuh torsinya selalu ada terus dan cukup gitu loh. Walaupun mungkin nggak seperti yang orang bilang yang itu tenaganya instan selalu ada. Ya ini pun seperti itu, tapi mungkin karena motornya terbatas ya, jadi secukupnya. Jadi nggak yang kita terintimidasi sama power yang besar takut nginjek gas, enggak, ternyata sangat intuitif. Oke, terus kalau misalnya gini nih, ini kan ada dua varian ya, yang ini yang long range sama ada lagi standard range ya. Itu harganya berapa Mas kalau untuk di Jogja? Kalau untuk di Jogja OTR yang standar range itu 244,2 juta. Nah, untuk yang longnya 301.500.000. Yang ini ya 300. Yang ini 301.500.000. Itu sudah OTR ya? Sudah OTR. Nah, terus barangkali mungkin para viewer ini sedikit penasaran, ini kalau misalnya dibeli nih ya, itu kira-kira pajaknya berapa? Untuk pajak sendiri mobil ini memang mengagetkan ya. Gimana Saya ya? kemarin kaget juga setelah memang pajaknya tidak sampai 500.000. Oh. Iya. Infonya 360 ribuan lah. 360 ribuan ya untuk di Jogja ya? Ya, tidak sampai 500.000 lah. Ya mungkin sama kayak motor berarti, atau mungkin lebih murah malah dari motor-motor yang terbaru yang di agak bawah 30 juta ya. Kayaknya. Nah, itu menarik. Jadi menarik menurut saya. Oh ya Mas, saya ada pertanyaan nih yang mungkin
para penonton juga penasaran, ini kalau misalnya punya mobil seperti ini, itu tuh listriknya tuh untuk bisa ngecharge ini tuh perlu berapa watt sih? Rumahnya tuh perlu ada dayanya tuh berapa gitu? Untuk dua varian ini ya, kalau untuk yang standar rank itu 2200 watt. Itu cukup? Ya, itu cukup. Nanti request ke PLN minta dipasangkan charger pilar supaya terpisah ya. Tapi wattnya ya minimal 2200 ya, 2200. Jadi kalau rumahnya wattnya 2200 itu sudah cukup ya, nggak perlu yang besar sekali gitu, udah cukup ya. Iya. Terus kalau ngecharge-nya sendiri itu berapa lama sampai full, misalnya hampir habis nih tinggal 10% atau 15% gitu. Di charge sampai full itu perlu berapa lama dengan charger rumah itu? Kalau untuk charger rumah ya kurang lebih 8 sampai 10 jam ya. Tetapi kalau sudah ada terinstal charger pilarnya itu ya hanya 3 jam. Oh gitu hanya ya. 3 jam sudah penuh. Itu dari kondisi kosong ya. Charger pilar itu kalau misalnya beli mobil ini dikasih juga atau enggak? Atau beli sendiri atau nanti gimana? Di request oleh pemilik unit ke PLN ya, kerjasama dengan PLN untuk dipasangkan di garasi ya. Oh itu ya. Domainnya PLN ya? Domainnya PLN. Ya. Oh gitu. Tapi kalau dari Wuling itu sudah dikasih ya? Apa sudah yang dikasih charger untuk ya gun untuk ke atau soket ya, dan adapter ya. Adapter, apabila adapter ini fungsinya untuk konektor di saat bepergian, itu untuk konektor ya supaya nanti bisa, kadang kan di tempat pengisian listrik umum itu berbeda, dengan adapter ini kita bisa melakukan pengisian. Jadi hanya untuk konektor saja. Konektornya aja gitu ya. Apabila di tempat pengisian berbeda. Nah, jadi adapter yang itu bisa digunakan dimanapun. Oke, menarik. Tak ulang ini ya, soal impresiku nyetir ini ya. Jadi mobil ini terasa sangat solid. Jadi ini setir segala macam ini bahannya soft, walaupun bukan kulit ya, saya tahu ini bukan kulit, tapi untuk mobil kecil dengan harga segini ini kelihatan banget kalau dibuatnya dengan niat. Ini termasuk ini mungkin kalau dari kamera door trim ini kayak terbuat dari plastik gitu ya, enggak loh, ini tuh soft bahan ini. Sebagian ini plastik cetakan memang, cuma yang ini yang abu-abu ini soft. Terus posisi duduk segala macam, saya lihat di channel lain ada yang bilang agak kurang segala macam, tapi bagi saya sejujurnya nggak ada masalah, ini duduknya enak. Jok juga cenderung tipis ya, mungkin karena keterbatasan space, cuma cukup lah untuk mobil seperti ini. Posisi duduk oke. Ya, ini semuanya nggak ada yang elektrik ya, maju mundur segala macam, cuma bisa maju mundur, nggak bisa naik turun. Menurut saya sih cukup ya untuk mobil bisa dibilang ini city car lah, city car untuk keperluan di dalam kota dengan posisi seperti ini udah lebih dari cukup. Terus pandangan ini kayaknya saya mungkin terlalu tinggi untuk mobil ini ya, karena ini cenderung rendah, ini batas atas kaca ini terlalu rendah, tapi kalau pandangan ke bawah itu mungkin hampir rasanya kita ngelihat bumper kita sendiri bisa ini. Jadi cenderung rendah, dashboardnya ini cenderung rendah, view-nya oke lah. Jadi pandangannya luas. Ini pokoknya kalau untuk bagi yang mau cari praktis di dalam kota, selap-selip, parkir, putar balik, apapun lah yang ada, skenario apapun yang ada di perkotaan, mobil ini rekomen sekali kalau bagi saya ya. Ini bagi saya nggak mengecewakan, ini serius, ini non endorse loh, ini nggak mengecewakan. Tapi ya mungkin Anda punya penilaian lain ya, untuk itu ya mungkin Anda bisa langsung test drive sendiri. Jadi kalau saat ini sih ini lagi ada pameran ya di Ambarukmo Plaza di Jogja. Nah, tapi seandainya Anda nonton video ini nanti agak jauh dari tanggal upload video ini, udah nggak ada pameran lagi, mungkin Anda bisa menghubungi dealer Wuling di Jogja. Itu ada 2, bener? Ada 2. Iya. Ada 2, yang satu di mana? Yang satu Melati, Jalan Magelang.
dan yang satunya ada di Maguwo di Ring Road ya. Di Ring Road. Nah, mungkin nanti nomor teleponnya saya tambahkan nih di bawah sini ya. Mungkin nanti saya tambahkan nomor teleponnya, atau mungkin kalau mau bertanya-tanya diskon atau apapun lah yang nggak di cover dalam video ini, Anda bisa langsung menghubungi Mas Anas, boleh? Boleh, di nanti, nomor yang ini. Oke, nanti dikasih nomor ya di bawah situ ya. Oke, dan saya lupa menambahkan tadi ya, saya lupa bahwa mobil ini tuh bukan build up dari China. Mobil ini itu diproduksi di Indonesia. Mobil ini produksi Cikarang ternyata gitu. Jadi Wuling punya pabrik di Cikarang, dan mobil ini sekarang ini debutnya ini dijual di Indonesia, tapi nantinya ini mobil ini akan diekspor gitu. Jadi mungkin karena itu bea masuk segala macam lebih rendah atau gimana ya? Iya. Yang menentukan apa sampai pajaknya murah tadi ya, mungkin salah satunya itu ya, selain dari mungkin insentif pemerintah untuk mobil listrik ya, saya kurang tahu soal itu ya. Memang cuma mobil ini tadinya saya pikir build up dari China, ternyata tidak. Mobil ini diproduksi di Indonesia. Dan kalau soal garansi ya, nah mungkin Mas Anas nih bisa menjelaskan. Kalau garansi gimana, Mas? Untuk garansi ya, ada garansi baterai terutama ya, itu cukup lama, itu 8 tahun atau garansi 120.000 km ya. Dan mungkin sebagian dari Anda mempertanyakan mobil dengan tenaga segitu 30 kW itu kira-kira kuat nggak ke tanjakan. Nah, ini saya sedang ngetes ini seberapa kuat mobil ini untuk nanjak. Ini kita ada di parkiran mall. Mungkin skenario perkotaan yang banyak ya yang akan terjadi pada mobil ini ya, ini naik mall kayak gini. Nah, barusan itu tanjakan saya coba gas sesedikit mungkin, pengen tahu ini threshold tenaganya itu ada di mana. Ternyata nggak kesusahan sama sekali sih. Nggak ada rasanya agak kesusahan untuk naik itu, nggak, sama sekali nggak. Ya, kita coba naik lagi. Kalau di gas normal ya naik aja seperti biasa. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. GPS-nya hilang soalnya. Nah, ini nih kayaknya habitat mobil ini nantinya ya di parkiran mall seperti ini lah. Ini cari parkir kayaknya gampang banget ini. Oh ya, tadi mungkin saya agak lupa ini ya, bercerita soal suara luar itu nggak masuk loh untuk mobil sekecil ini. Saya nggak tahu sih ini peredamannya apa aja, di mana aja, saya tadi nggak sempat lihat sih. Tapi suara mobil lain, suara kendaraan lain itu nggak kedengeran, hampir nggak kedengeran. Ini mungkin beberapa tahun yang lalu fasilitas seperti itu adanya di mobil-mobil premium mungkin. Nah, sekarang mobil sekecil ini, seperti ini, itu dibuat dengan seniat itu. Oke, coba ini kita coba fitur auto hold-nya ya. Jadi ini tanjakan. Nah, ini ceritanya di depan ngantri nih, ada mobil terus tiba-tiba berhenti. Nah, ini saya injek rem, terus ini remnya saya lepas, ini mobilnya berhenti. Jadi dia hold ya, nggak mundur ya. Ini kondisi nanjak ya. Kondisi nanjak ini ya. Oke, terus untuk melepas ini tinggal digas aja kan ya? Tinggal gas aja. Ya, sip. Nah, jadi ada fitur itu juga di mobil ini. Jadi demikian impresi saya terhadap mobil baru dari Wuling ini. Jadi kalau saya sih cukup impressed ya. Intinya saya cukup impressed. Saya sendiri sih masih mikir sih antara listrik atau masih mesin combustion. Ini saya rasanya masih belum bisa move on dari mesin combustion, internal combustion dengan bensin atau diesel. Cuma mungkin bagi Anda yang memang sudah sudah ngebet pengen mobil listrik, nah ini Wuling menawarkan produk barunya dengan mobil REV. Nah, kalau saya sih cukup impressed dengan build quality, dengan pengendalian mobil ini. AC-nya juga cukup dingin, cukup menarik bagi saya sebetulnya. Nah, tapi barangkali impresi saya itu bisa berbeda dengan Anda. Nah, Anda bisa langsung hubungi Mas Anas di ini, mungkin nomornya saya kasih lagi nih di bawah ini. Anda bisa langsung minta test drive. Kalau misalnya nih setuju untuk membeli mobil, itu
perlu DP berapa Mas atau gimana? Untuk yang ini DP 15 juta sudah bisa. DP 15 juta, Ya, oke. DP Terus 15. mobilnya ini ready stock? Untuk saat ini, memang banyak banget yang inden. Inden ya. Inden. Berapa lama? Ya paling cepat ya 3 bulan. Paling cepat 3 bulan saat ini. Oke. Ya, memang itu banyak tidak sekali yang tidak menutup kemungkinan kalau yang inden lebih banyak lagi ntar dapatnya lebih lama lagi. bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Tapi lebih cepat nggak mungkin. Nggak mungkin. Saat ini tidak mungkin. Oke. Terus mungkin barangkali nih Mas Anas sebagai sales lebih tahu ada berapa warna yang tersedia. Untuk warna di Air EV ini ada 5 variannya. Ada putih, ya. Ada pink muda atau peach pink ya. Ada biru atau galaxy blue. Ada hijau juga, hijau muda, alpukat ya, avocado green ya. Sama kuning muda. Semuanya warna ya. pastel, fun, anak muda gitu ya. Lemon yellow ya. Itu ada 5. Memang soft semua warnanya. Dan itu semua warna bisa dipesan sekarang? Bisa dipesan sekarang. Oh gitu. Oke, jadi langsung aja ya, barangkali berminat. Nah, ini langsung ke Mas Anas atau langsung datang ke dealer. Ya tadi nomornya juga udah ya. Iya. Silahkan. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.